Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda semua hari ini? Kembali IBKKG Morning Talk hadir ke hadapan Anda dengan perbincangan menarik, aktual, dan terpercaya seputar ekonomi. Bersama saya Hisar Sirait, kita akan ditemani Pak Kwik Kengi. Beliau adalah seorang ekonom senior, pengamat ekonomi, pemerhati ekonomi, dan beliau pernah terlibat dalam pemerintahan sebagai Menteri Ekuin dan juga Menteri Bappenas. Hari ini kita akan memperbincangkan topik menarik yang hangat beberapa hari ini terkait dengan bantuan likuiditas Bank Indonesia. Selamat pagi Pak Kwik. Selamat pagi. Apa kabar Pak Kwik? Baik, terima kasih. Sehat ya Bapak ya? Baik. Ya, sehat. Pak Kwik, ini luar biasa Pak. Ya. Beberapa hari ini isu bantuan likuiditas Bank Indonesia kembali hangat diperbincangkan orang. Ya. Ini terkait dengan adanya pembentukan tim gugus yang dibentuk oleh Pak Presiden Pak. Tapi sebelum sampai ke sana Pak Kwik, kiranya kesempatan yang sangat indah ini Bapak boleh menjelaskan kepada kita, kepada publik, perihal bantuan likuiditas Bank Indonesia. Ya. Karena masih banyak Pak Kwik yang ingin tahu sebetulnya ada apa yang terjadi dengan kondisi sebelum ada BLBI, setelah ada BLBI, dan apa dampaknya ke Indonesia. Dan yang menarik Pak Kwik, banyak orang yang bertanya, sebetulnya seperti apa peranan IMF pada kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia ini Pak Kwik? Ya. Silakan Pak Kwik, ini bebas saja Pak Kwik ya Pak. Ya, baik. Jadi saya lebih memilih kalau harus menjelaskan tentang BLBI, tidak dimulainya BLBI, tetapi lebih jelas latar belakangnya. Jadi saya ingin mulai dengan latar belakang terlebih dahulu, yaitu 10 tahun sebelum terjadinya BLBI. Ketika Pak Arifin Siregar almarhum menjadi Gubernur Bank Indonesia, beliau mempunyai suatu keyakinan, pendapat yang diwujudkan dalam sebuah kebijakan yang mengatakan bahwa bank itu jumlahnya tidak perlu banyak-banyak. Dalam suatu negara tidak perlu mempunyai ada bank yang banyak. Jumlahnya ya mencukupi, tetapi syarat mutlaknya adalah bahwa setiap bank volumenya harus besar. Nah, ketika beliau menjabat, di Indonesia sudah ada banyak bank. Atas dasar kebijakan gubernur sebelumnya mungkin. Jadi Pak Arifin Siregar itu mewujudkannya dalam bentuk kebijakan yang mengatakan kalau 4 bank merger menjadi 1 bank, maka diberi insentif bahwa bank yang sudah merger itu diberi hak untuk menjadi bank devisa. Nah, yang diartikan dengan bank devisa adalah bank yang diperbolehkan membuka LC dan diterima oleh bank-bank di dunia untuk berdagang secara internasional, memberikan perantara perdagangan secara nasional. Ketika sudah waktunya, karena waktunya ganti, walaupun presidennya sama, tapi periode presidennya berubah, maka Pak Arifin Siregar pindah ketika itu kalau tidak salah menjadi Menteri Perdagangan, dan Pak Adrianus Moi yang mengganti sebagai Gubernur Bank Indonesia. Nah, Pak Moi ini mempunyai pikiran, keyakinan yang sangat bertolak belakang. Jadi beliau meluncurkan sebuah kebijakan yang disebut Paket Oktober tahun 1988. Itu yang disebut dengan Pakto 88 Pak Kwik. Ya, Pakto 88. Berarti 10 tahun sebelum terjadi krisisnya kan 98. Gubernur Adrianus Moi mengatakan bahwa barang siapa mempunyai modal disetor, mampu menyetor modal sebesar 10 miliar rupiah dalam sebuah PT, bank berbentuk PT, maka dia berhak mendirikan bank. Nah, dengan demikian dalam waktu ya sangat singkat muncullah sekitar 200 bank. Nah, yang mendirikan bank-bank itu yang mampu menyetor 10 miliar yang ketika itu jumlahnya lumayan lah, tetapi banyak yang punya, itu justru pedagang-pedagang
Jadi pengusaha-pengusaha yang tidak mempunyai latar belakang perbankan, tetapi mereka pandai dalam bidang marketing. Sehingga mereka menganggap bank ini sebagai sebuah perusahaan dagang biasa atau sebagai suatu industri, sehingga mereka pandai sekali memilih cabang-cabang yang strategis. Mereka juga pandai untuk menjual dirinya sendiri, marketing, sampai masyarakat itu percaya bahwa banknya dia memang baik. Maka dengan demikian lalu bank itu memperoleh likuiditas yang banyak sekali. Nah, likuiditas yang banyak sekali itu oleh karena dia tidak mengerti urusan perbankan digerogotin. Digerogotin sendiri dalam arti uang masyarakat yang mestinya disalurkan kepada sektor produktif yang profesional, dia menyalurkan kepada dirinya sendiri dalam bentuk dia mendirikan perusahaan-perusahaan, dan perusahaan-perusahaan itu diberi kredit oleh bank yang hak memutuskannya dia sendiri. Walaupun sudah ada peraturan Bank Indonesia, toh dilanggar, saya tidak tahu kenapa tidak diketahui oleh Bank Indonesia tepat pada waktunya. Nah, hal itu terjadi tentu bank itu rusak. Tetapi bank yang rusak, seperti halnya fenomena ekonomi pada umumnya itu mengenal apa yang dinamakan time lag. Time itu waktu, lag itu terbelakang gitu. Jadi kalau hari ini ada kebijakan kejadian, dampaknya itu baru lama kemudian. Nah, di sini membutuhkan waktu 10 tahun sampai bank itu rusak total. Kebetulan diketahuinya kalau bank rusak itu oleh karena Indonesia terkena krisis. Terkena krisis tahun 1997 dimulainya, yang paling hebat puncaknya di tahun 98. 10 tahun setelah Pakto 88 ya Pak? Ya, nah, setelah 10 tahun Pakto terkena krisis, Indonesia tidak bisa menghadapi, lalu minta bantuan IMF. Kita masih ingat bahwa ketika itu bantuan IMF diberikan dengan datangnya managing director atau CEO-nya sendiri yang namanya Michael Kandisu, yang dia ketika Pak Harto menandatangani perjanjian dengan IMF, Michael menyaksikannya dengan seolah-olah penjajahan terjadi kembali gitu. Seolah dia bosnya Pak. Ya, itu yang di koran-koran kan digambarkan penjajahan mulai kembali ya. Pendiktean mulai kembali gitu. Nah, dengan bantuan IMF itu, IMF terjun, dia meneliti mengenai perbankan. Memang IMF memang urusan moneter perbankan. Setelah diteliti, mereka berpendapat bahwa dari sekian banyak bank, ada 16 bank yang tidak bisa dipertanggungjawabkan keberadaannya. Jadi IMF mengatakan tutup 16 bank ini. Nah, itu harus, oleh karena itu syarat, lalu ditutuplah 16 bank. Begitu saja diumumkan 16 bank ditutup. Orang yang mempunyai uang pada salah satu dari 16 bank ini tentu ingin mendapatkan uangnya kembali. Jadi dia terkejut, dia pergi ke bank-bank yang bersangkutan, dijawab uang Anda hilang. Oleh karena bank kami sudah ditutup. Nah, mengapa ditutup? Oleh karena bank kami dinyatakan oleh IMF tidak layak untuk tetap berdiri sebagai bank. Lalu nasabah yang menyimpan uangnya di bank ini mengatakan, bagaimana bisa dikatakan bahwa bank itu tidak layak? Oleh karena bank-bank itu beberapa minggu sebelumnya itu masih memasang iklan di berbagai koran dengan laporan keuangan yang diaudit oleh kantor-kantor akuntan publik dunia. Seperti ketika itu yang terbesar Arthur Andersen, Credit Suisse, segala macam. Nah, itu PricewaterhouseCoopers, KPMG itu menandatangani. Nah, akibatnya orang-orang yang di luar 16 bank ini kan lalu berpikir,
Jangan-jangan nanti bank saya juga dinyatakan walaupun diaudit segala bagus, jangan-jangan dinyatakan sebagai tidak layak dan ditutup, lalu saya kehilangan uang. Apa akibatnya? Akibatnya adalah ras besar-besaran. Jadi bank itu diras, kalau bank sesehat apapun juga kalau diras pasti ambruk, pasti jatuh. Saya ingat pada waktu itu Pak Quick ya, begitu banyak masyarakat antri di ATM ya Pak Quick ya, mengambil uang ya Pak. Ya. Ini kejadian ras yang luar biasa pada waktu itu. Kejadian ras yang luar biasa. Lalu ya dalam kondisi yang sangat panik, saya tidak tahu apakah anjuran IMF lagi atau tidak, yang mengatakan bahwa ras ini harus dihentikan. Cara menghentikannya ras bagaimana? Cara menghentikan ras mengatakan kepada para nasabah supaya dia percaya kembali. Jadi orang-orang yang meras itu ditantang. Anda boleh mengambil uang sesuka Anda, artinya milik Anda berapa, ya itu akan dibayar segera. Untuk itu kan perlu uang. Jadi uang itu di-drop oleh pemerintah. Ya kalau perlu, saya dengar ketika itu bahkan karena mendadak sampai mencetak uang, dan droppingnya itu supaya ras berhenti secepat mungkin malah melalui helikopter segala. Nah, yang di-drop untuk menghentikan ras itu jumlahnya 144 triliun. Nah, 144 triliun yang di-drop ini apa namanya? Oleh karena tidak pernah ada gitu. Maka diciptakan sebuah nama khusus untuk membedakan antara kredit lain yang diberikan oleh bank sentral. Nah, nama yang khusus itu adalah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Dengan demikian muncullah BLBI sebesar 144 triliun. Nah. Pak Quick, izin sebentar Pak Quick. Ini supaya publik tahu betul Pak Quick. Berarti 144 triliun yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia ini ditujukan untuk mengatasi ras gitu Pak Quick. Ya. Nah, memang jadi dalam 3 hari rasnya berhenti, kondisi mulai tenang. Dalam kondisi yang ketenangan itulah BBK melakukan audit dari yang dikeluarkan sebesar 144 triliun. Lalu BBK berkesimpulan bahwa 95% atau 136,8 triliun tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tidak bisa dipertanggungjawabkannya dalam bentuk seperti apa, itu tidak dijelaskan. Tetapi ketika itu waktu saya diwawancarai oleh salah satu koran, saya mengatakan ya kalau menurut pendapat saya, menurut logika saya, dalam kondisi yang panik dan dalam masyarakat yang korupsinya sudah luar biasa, maka bank itu sebetulnya untuk menutup ras misalnya membutuhkan 60 miliar. Tapi dia mengatakan saya perlu dropping 100 miliar untuk memenuhi permintaan. Bank Indonesia sebetulnya kan canggih sekali administrasi. Dia tinggal klik-klik di dalam komputernya, dia mengetahui. Menurut kami Anda itu cuma punya 60 miliar yang deposan, giran, penabung. Kok minta segitu? Lalu dia mengatakan kita bagi-bagi. Jadi sudah mulai korupsi gitu. Nah, itu saya katakan. Tapi lalu ada satu deputi dari Bank Sentral yang marah dan minta saya membuktikan siapa yang melakukan itu, namanya siapa tentu tidak bisa saya buktikan. Itu dugaan secara logis. Nah, kalau tidak bisa harus minta maaf, maka saya minta maaf dengan memasang iklan yang besar. Dengan demikian urusan saya dengan pemerintah sudah selesai. Ya. Tapi sebetulnya Pak Quick pada saat itu ada tendensi jumlah yang di dropping Bank Indonesia lebih besar dari yang dibutuhkan bank itu sendiri Pak Quick. Memang seperti yang dikatakan dan itu tidak kira-kira. Oleh karena yang dibutuhkan sebetulnya hanya 5% daripada yang di drop. Yang menemukan itu BPK. Iya, Pak. Nah,
Tapi konsekuensi dari penemuan itu urusan lain yang makan waktu lama lagi untuk membahas. Jadi saya mengenai BLBI, kan Anda bertanya apakah BLBI, ya ini. Ya. Gitu. BLBI itu seperti itu. Nah, kelanjutannya bagaimana kalau memang Pak Rektor ingin mengetahui lebih lanjut, saya bisa menceritakan setelah itu bagaimana gitu. Baik Pak Kui, ini menarik Pak Kui. Mungkin nanti satu episode khusus kita bercerita tentang bantuan likuiditas Bank Indonesia Pak Kui. Karena banyak publik yang ingin tahu sebetulnya cerita di balik semua BLBI Pak Kui. Tapi lanjutkan Pak Kui, nanti kita episode yang lain Pak Kui. Nah sekarang BLBI ini sifatnya adalah talangan. Jadi kalau ada bank diras, lalu kemudian menghentikan RAS, itu adalah kewajiban dari bank, bukan kewajiban pemerintah. Tetapi kalau tidak dihentikan oleh pemerintah, seluruh perekonomian nasional jadi hancur, jadi kacau. Oleh karena pemerintah mau tidak mau turun tangan, tetapi seperti yang saya katakan ini adalah talangan, utang. Jadi pemerintah memberi utang kepada bank itu yang harus dibayar kembali. Maka bank-bank itu dipanggil. Jadi misalnya satu bank dipanggil, dia mengatakan uang yang kami pakai untuk menghentikan RAS itu 27 triliun, Anda mesti bayar kembali kepada kami. Bank-banknya tidak bisa, karena uangnya kan ada pada perusahaan-perusahaan sebagai kredit yang diberikan pada perusahaan-perusahaan. Jadi pemerintahnya atau IMF dalam hal ini juga aneh. Kenapa minta dibayar kembali yang tidak mungkin? Gitu. Lalu mereka mengatakan kalau tidak bisa membayar dengan uang tunai, ya membayar dengan aset, dengan harta. Nah, harta pertama kali itu adalah banknya. Banknya kan belum ambruk, kan sudah disehatkan, sudah diamankan dari RAS, sudah berhenti RAS-nya. Lalu bank itu dinilai oleh perusahaan-perusahaan top dunia lagi, Lehman Brothers segala macam, untuk menentukan bank itu nilainya berapa, utangnya berapa. Ada bank yang 95%, 93% itu disita oleh pemerintah. Dia mengatakan mulai saat ini 93% itu sama dengan 24 triliun tadi. Oleh karena itu banknya saya sita sebagai pembayaran. Lalu bank yang disita oleh pemerintah kan lalu menjadi milik pemerintah. Menjadi milik pemerintah dalam kondisi yang sudah tenang, pemerintah meneliti isi dari bank itu. Ternyata bank itu sudah dijadikan bodong. Oleh karena selama 10 tahun itu para pengusaha yang tidak mengerti perbankan, dia terkejut kok banyak uang yang terkumpul dari masyarakat. Itu dipakai sendiri untuk mendirikan konglomerat. Jadi dia mendirikan perusahaan-perusahaan miliknya dia sendiri yang dibiayai dari banknya. Jadi artinya Pak Kui pada masa itu dana pihak ketiga dari masyarakat yang disimpan di bank mereka salurkan ke grupnya sendiri Pak Kui? Iya, nah, ke grupnya sendiri. Nah, itu yang terjadi. Lalu ini timbul masalah baru kan? Karena pemerintah mengatakan bank itu sudah milik saya. Dan bank itu menjadinya milik saya karena saya memberi talangan yang Anda tidak bisa membayar. Tetapi sekarang Anda memberikan suatu bank, walaupun nilainya sudah diaudit oleh, tapi kami setelah kami audit lagi, kami lihat, memang banyak aset di situ, tapi asetnya itu aset milik saudara sendiri. Aset itu juga harus saya sita, itu harus dibayar, aset yang itu harus dibayar, tidak bisa membayar, ya harus membayar aset. Kalau asetnya tidak cukup, ya uang pribadi, walaupun bentuknya PT. Nah, karena itu lalu timbul berbagai macam kontrak. Ya ini Pak Kui, karena
Ada istilah Pak Quick, kalau tidak salah ada istilah MSAA gitu Pak Quick. Ya. Apakah ini mekanisme yang ditawarkan oleh pemerintah Pak Quick? Ya, memang. Jadi bank yang tidak mampu itu dipilah-pilah. Ada bank yang mempunyai aset dalam bentuk banknya sendiri maupun aset dari perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh pemilik bank. Nah, kalau itu mencukupi, maka kontraknya bernama MSAA. MSAA itu adalah singkatan dari Master of Settlement and Acquisition Agreement. Ini adalah bank-bank yang cukup mempunyai aset untuk membayar utang-utangnya. Tetapi ada bank yang tidak cukup mempunyai. Dalam hal itu dia diminta untuk menandatangani kontrak, mengikatkan diri dalam bentuk sebuah kontrak yang namanya MRNIA, yaitu singkatan dari Master Refinancing and Notes Issuance Agreement. Jadi nilai aset tidak cukup. Makanya yang dikatakan dengan Note Issuance Agreement itu adalah personal guarantee. Dia menyatakan ini semua arti tidak ada yang ada di dalam PT, tapi saya mempunyai aset pribadi. Itu harus Anda jaminkan, pada waktunya harus Anda pakai untuk membayar. Itu MRNIA. Tetapi ada bank yang sama sekali tidak punya apa-apa. Ada juga itu mungkin Pak? Ada. Jadi bank itu asetnya begitu kecilnya sehingga praktis tidak bisa dipakai untuk membayar apa-apa. Apa yang harus kewajiban mereka Pak Quick ke pemerintah? Ya tidak bisa. Nah, untuk bank-bank yang demikian itu disuruh menandatangani semua kontrak yang namanya PKPS APU. PKPS APU itu adalah singkatan dari, saya sendiri tidak tahu. PKPS APU saya sendiri tidak tahu singkatan dari apa itu. Nah, jadi caranya seperti itu. Jadi kelanjutan dari BLBI adalah seperti itu. Dan dari seluruh bank itu ada 5 yang dengan MSAA, ada 4 dengan MRNIA, ada 30 dengan PKPS APU. Yang PKPS APU sayang sekali tidak saya catat di sini. Izin Pak Quick, saya kalau PS seperti yang pernah Bapak jelaskan ke kami, PKPS itu adalah penyelesaian kewajiban pemegang saham akta pengakuan utang. Ya, penyelesaian kewajiban pemegang saham melalui akta pengakuan utang. Jadi dia tidak punya apa-apa tapi kan utang dia. Ya sudah, kamu harus mengakui utang. Pokoknya kalau mengakui utang, nanti urusan belakang mungkin disita seluruhnya. Seluruh kekayaan pribadinya disita, rumahnya disita, mobilnya disita, segala disita itu. Nah, lalu ada juga dari orang-orang yang seperti itu, tetapi dia tidak mau menandatangani kontrak sama sekali. Dia kabur ke luar negeri. Itu ada berapa Pak? Ada 30 juga. Jadi 30 dengan PKPS APU, 30 tidak menandatangani, lalu diserahkan kepada penegak hukum. Nah, itu adalah konsekuensi dari sampai di sini. Tadi BLBI itu apa, lalu Anda bertanya, selanjutnya sudah saya jawab. Sekarang yang mau diketahui, memang ini ada urutannya kan sampai dibentuknya Satgas. Sekarang apalagi yang mau ditanya? Ada Pak Quick. Publik juga bertanya-tanya mengenai namanya obligasi rekap Pak Quick. Ya. Ini barangkali Pak Quick bisa memberikan penjelasan, pencerahan kepada kita, ya. kepada publik juga, kepada pencinta IBKKG juga terkait bagaimana Pak, obligasi rekap ini Pak Quick. Ya. Tadi kan saya sudah mengatakan, jadi bank-bank yang disita oleh pemerintah itu banyak yang rusak. Iya Pak. Tetapi bank itu milik pemerintah. Dan pemerintah mempunyai banyak sekali bank umum hasil sitaan. IMF mengatakan kepada pemerintah,
pemerintah itu tugasnya adalah memerintah negara, bukan mengurus bank. Oleh karena itu, bank-bank yang sudah menjadi milik pemerintah harus dijual kepada swasta. Lalu timbul persoalan, sudah tidak mungkin akan laku kalau bank yang rusak ditawarkan kepada masyarakat, sudah dengan sendirinya masyarakat itu tidak akan ada yang mau membeli bank. Oleh karena itu, bank harus disehatkan terlebih dahulu. Nah, caranya menyehatkan bagaimana? Menurut IMF, bank itu menjadi sehat kalau kecukupan modal equity-nya adalah 8%. Nah, itu istilah yang sangat umum, sangat lazim. Itu adalah capital adequacy ratio. Capital itu modal, adequacy itu cukup, ratio. Jadi sebuah rasio kecukupan modal harus 8%. Artinya miliknya sendiri harus 8% dari keseluruhan bank itu. Yang lain boleh kredit. Nah, untuk bisa mencapai 8%, bank itu harus diinjeksi dengan uang tunai. Pemerintah tidak punya uang tunai ketika itu kena krisis. Jadi pemerintah menginjeksinya atas saran dari IMF juga, diinjeksi dengan yang namanya surat utang negara. Jadi pemerintah mengatakan demikian kepada satu bank tertentu, saya akan memberi surat utang sebesar 18 triliun dan karena saya utang kepada Anda kan saya mesti bayar utang obligasi. Nah, pembayaran bunganya tunai. Nah, karena Anda bisa mendapat pembayaran tunai tanpa berbuat apa-apa sebetulnya, maka kerugian bank yang rusak, yang rugi itu bisa tertutup. Sehingga manajemen dari bank yang bersangkutan bisa bekerja dengan tenang, supaya banknya perlahan-lahan sehat kembali atas kekuatan diri sendiri tanpa bantuan itu, tanpa obligasi rekap. Nah, ketika itu memang saya Menko yang Menteri Keuangannya juga penting harus satu hati, yaitu Pak Bambang Sudibyo, dan memang kami kebetulan sangat cocok, sangat satu hati, mengatakan no problem. Oleh karena bank itu milik pemerintah, mengeluarkan surat utang kepada bank yang milik pemerintah seperti mengeluarkan uang dari kantong kanan dimasukkan ke kantong kiri dari badan yang sama. Jadi enggak jadi masalah kan selama bank itu dimiliki. Yang menjadi masalah adalah ketika bank itu harus dijual, proses dan caranya menjual bagaimana gitu. Nah, itu apakah akan kita bahas juga mengenai itu? Ya, mungkin kalau tidak begitu memuaskan ya. Pak Kwik, ini Pak Kwik yang menarik Pak Kwik adalah pembelian obligasi rekap yang tadi kan dalam rangka untuk mendorong KAR yang 8%. Pada saat itu sebetulnya KAR kebanyakan bank-bank di Indonesia apakah sangat begitu kecil Pak Kwik? Ya, memang KAR-nya memang tidak ada yang 8%. Jadi itu harus diinjeksi oleh pemerintah dengan instrumen yang bernama obligasi rekapitalisasi perbankan, yang karena panjang di dalam pembicaraan, di dalam rapat-rapat disingkat menjadi obligasi rekap, lalu disingkat lagi menjadi OR. Jadi OR itu yang diinjeksikan kepada bank, tetapi perhitungannya itu tidak begitu cermat. Perhitungan oleh deputi, oleh direktur-direktur kementerian yang bersangkutan tidak begitu cermat, sehingga mengakibatkan ya, yang 8% ini atau kesalahan konsep, sehingga yang untuk mencapai KAR 8% itu obligasi rekapnya terlampau banyak. Demikian banyaknya sehingga bunga yang harus dibayar dari utangnya itu jauh lebih besar dari kerugiannya.
Nah, mungkin bisa ditayangkan itunya tabelnya. Sebelum Bapak menjelaskan, Itu ada di sana, itu tabelnya. sebelum Bapak mau menjelaskan Pak Kwi, apakah Bapak mau menyatakan bahwa sebetulnya pada saat itu hampir semua bank di Indonesia rugi, tapi oleh karena ada bunga OR itu mereka menjadi untung? Iya, dan ini saya mempelajari 10 bank yang saya anggap bank-bank terbesar pada per 31 Desember tahun 2002. Saya pribadi yang mempelajari, saya lihat Bank Mandiri. Ya. Iya Pak Kwi. Bank Mandiri itu sebetulnya rugi yang paling kanan 15,624 triliun. Ya. Bank Mandiri ruginya segitu. Tetapi dia tidak diberi uang yang pas untuk menutup kerugian. Dia diberi obligasi rekap yang menghasilkan bunga yang kolom sebelah kiri sebesar 21,4 triliun. Iya Pak Kwi. Ruginya 15 triliun, diberi bunga 21,4 triliun, sehingga menjadi laba 5,8 triliun. Jadi laba hanya oleh karena mereka dapat pendapatan bunga OR ya Pak Kwi? 100%. Waduh. 100% dari situ. Hampir semua bank seperti ini. Bank Negara rugi 5 triliun, tapi diberi 7 triliun sehingga laba 2000, seperti di situ bisa dilihat 2,1 triliun. Dan seterusnya dan seterusnya. Ketika ini saya publikasi, saya akan mengikuti terus bagaimana dengan 2001, 2003, 2004. Itu sudah tidak bisa lagi. Oleh karena laporan keuangan bank sudah tidak memberikan perincian mana yang dari bunga obligasi repo, mana yang dari spread. Yang diartikan spread itu adalah keuntungan yang paling khas, keuntungan hakiki dari bank adalah menerima simpanan, deposito membayar bunga. Lalu uang yang dari para deposan ini disalurkan dalam bentuk kredit kepada perusahaan-perusahaan, dan perusahaan itu dikenakan bunga yang lebih tinggi. Selisihnya inilah merupakan laba bruto yang namanya spread. Nah, ketika saya meneliti, itu kelihatan yang keuntungan dari spread berapa, atau masih rugi walaupun sudah mampu membentuk spread tetapi masih rugi. Lalu ditutup oleh obligasi, mestinya kan dipaskan saja. Tetapi ini diberi kelebihan. Maka ketika itu sebagai Menko saya mengatakan begini, jadi surat utang negara itu tidak mengandung bunga. Surat utang negara untuk memenuhi solvabilitas, kecukupan modal bank sampai 8%, tetapi bentuknya bukan bond. Bukan obligasi, tapi zero coupon bond. Obligasi yang tidak mempunyai kewajiban bunga, bunganya 0. Lah terus menutup kerugian setiap bulan rugi berapa? Kerugiannya itu diberi uang tunai. Diberi uang tunai. Jadi ada 2 instrumen. Yang satu menginjeksi sebesar sampai 8% tercapai. Lalu memberi uang tunai, uang bank, cuma uang tunainya tidak ada kaitannya dengan OR. Uang tunainya adalah untuk menutup kerugian mutlak, dan itu ditolak oleh para menteri, ditolak oleh karena mereka tidak mengerti. Tetapi akhirnya apa yang saya katakan itu dalam rangka menyelamatkan Bank Indonesia, ini urusan lain ya nanti, dalam rangka itu diadviskan oleh Paul Volcker. Paul Volcker itu mantan direktur dari Federal Reserve, bank sentralnya Amerika. Dia adalah penasehatnya Gus Dur. Gus Dur punya 4 penasehat luar negeri, Henry Kissinger, Paul Volcker, Václav Havel, dan Lee Kuan Yew, 4. Nah, Paul Volcker memberi bantuan
dalam bentuk bagaimana menyelamatkan Bank Indonesia. Nanti urusan itu nanti kita kenapa kok Bank Indonesia perlu diselamatkan, itu urusan lain lagi gitu kan ya. Nah, sekarang jadi yang aneh, ada pikiran dari saya yang benar ditolak, tetapi kalau Paul Volcker yang mengusulkan langsung diterima. Semangat inlander Pak Kwik. Ya, makanya saya katakan mungkin kulit saya kurang boleh, kulit saya nggak boleh gitu. Semangat inlander, bukan saya loh yang mengatakan, bukan saya ya. Iya, Pak Kwik ini Pak. Gitu. Jadi menarik Pak, pada masa-masa itu seingat saya gitu Pak, Bapak kan selaku Menko Pak Kwik, kan sering berhubungan dengan IMF. Ya. Banyak orang yang tahu dan paham Pak Kwik, banyak sekali perdebatan Bapak dengan IMF ini Pak, perihal ini. Boleh Pak Kwik dijelaskan supaya publik bisa mendengar untold story ini Pak Kwik? Iya, cuma itu perdebatan saya dengan IMF yang banyak sekali dalam banyak hal. Akan tetapi yang ada urusannya dengan BLBI adalah yang baru saya ceritakan. Yang lain adalah urusan-urusan lain, urusan pembentukan kurs, urusan lain-lain. Tetapi baiklah, karena kita sedang membicarakan BLBI, pertentangan saya dengan IMF adalah exactly seperti yang saya ceritakan tadi. Jadi saya mengatakan Anda ini memaksakan pemerintah kami untuk menginjeksi dengan surat utang negara kepada bank sampai solvency. Lah kalau itu sudah dipenuhi, apa dengan sendirinya menghasilkan bunga yang jumlahnya persis sama dengan kerugian? Nah, dia tidak bisa menjawab, sebetulnya tidak bisa menjawab, tetapi mereka IMF ketika itu main pokoknya letter of intent mengatakan demikian, itu harus dijalankan. Saya cuma geleng-geleng kepala, IMF ini orang-orang bodoh apa orang-orang nggak pinter apa orang-orang apa ini, saya tidak mengerti ya. Jadi itu adalah perdebatan yang akhirnya menghasilkan hal yang memang seperti ini. Akibatnya yang saya katakan, yang tadi baru ditayangkan dalam bentuk tabel, lalu ketika ketahuan tidak sportif lagi. Ketika ketahuan dicampur aduk, hasil spread sama hasil bunga dicampur aduk, saya tidak bisa menganalisa lagi, sudah nggak ketahuan lagi. Kalau mengenai besaran OR itu sendiri Pak Kwik, sebetulnya berapa besar Pak OR dan berapa besar untuk bunga OR yang OR yang diberikan itu besarnya 430 triliun. 430 triliun. Dan kewajibannya membayar bunga, jadi OR itu punya tenor. Obligasi itu kan punya masa berlaku, akan saya lunasi, utang saya kepada bank yang milik pemerintah akan saya lunasi dalam waktu 5 tahun. Ya. Nah, untuk waktu 5 tahun misalnya itu yang ditentukan semuanya itu kalau dijumlah beban bunganya itu 600 triliun. Sehingga pemerintah tidak bisa keluar dari kewajiban sebesar 1030 triliun. Sebesar 1030 triliun. Nah, itu saja sudah besar luar biasa. Tetapi bagaimana kalau sudah jatuh temponya pemerintah membayar surat utang negara dengan uang tunai? Tidak bisa. Kalau tidak bisa, lalu menjalankan yang dinamakan gali lubang, tutup lubang. Jadi dia utang dari masyarakat atau mencetak uang atau bagaimanapun juga untuk menutup ini. Nah, jumlahnya OR itu kan sama terus. Kalau setiap OR yang jatuh tempo dipertahankan terus, jumlahnya OR sama. Oleh karena udah waktunya diganti OR baru, diganti OR yang lama ditarik, dikasih baru, yang lama ditarik baru. Tetapi pembayaran bunganya instead of hanya 5 tahun kan menjadi 10 tahun, menjadi 15 tahun dan nggak terkendali. Dan jumlahnya akan semakin lama semakin besar Pak. Iya. Dalam rangka itu ada 3 orang
pegawai sebetulnya rendahan. Pegawai dari KKSK. KKSK itu adalah Komite Kebijaksanaan Sektor Keuangan atau IBRA, Indonesian Banking Restructuring Agency, IBRA. Nah, di situ ada 3 orang, yaitu dipimpin oleh Gatot Arya Putra dan ada 2 koleganya namanya Estiati dan Damayanti. Mereka bertiga melakukan perhitungan kalau setiap obligasi, setiap lembar obligasi 1 tenor itu diperpanjang dengan 1 tenor lagi semuanya, maka kewajiban pemerintah menjadi 11.000 triliun. 11.000 instead of 1.030 triliun Ya. tadi Pak Kui. 11.000. Menjadi 11.000 triliun. Tetapi saya mengatakan itu kan kalau pemerintah tidak mampu. Pemerintah pasti mempunyai kemampuan membayar tepat pada waktunya, tapi memang ada kemungkinan sebagian tidak mampu. Jadi, tetapi mereka sudah memperkirakan ini, maka mereka membentuk 6 skenario. Kalau sekian persen yang mampu, bagaimana? Kalau sekian persen yang mampu, bagaimana? Itu ada akibatnya, angka-angkanya. Tapi saya singkirkan, karena saya Menteri Bappenas, saya menugaskan kepada para deputi dan direktur, hitung secermat-cermatnya kira-kira yang realistis berapa. Yang realistis tidak bisa kurang dari 5.000 triliun, Pak. Mengatakan pada saya, tidak bisa kurang dari 5.000 triliun. Nah, ini kalau menjadi perdebatan 11.000 triliun kan banyak sekali kan. DPR-nya mulai ramai segala macam. Menteri Keuangannya Budiono. Saya sudah bukan Menko lagi. Saya Menko ketika Gus Dur. Waktu Ibu Megawati menjadi presiden, saya Menteri Bappenas, tetapi ex officio anggota KKSK dan bukan ketua. Ketua KKSK mesti Menko. Nah, jadi saya sebagai anggota di situ. Nah, ketika itu sampai di mana tadi pembicaraan kita? Mengenai jumlah tadi Pak. Mengenai jumlah itu, Pak Budiono Menteri Keuangan. Ketika saya Menteri Keuangannya Bambang Sudibyo. Ya. Nah, ketika Pak Budiono Menteri Keuangan, dia mengatakan jangan takut, saya sudah mengotak-atik. Jadi saya ganti tanggal-tanggalnya, saya ganti. Saya sebut reprofiling. Profilnya di reprofiling, diganti bahwa kewajiban yang itu memang tidak bisa lari dari 1.030 triliun, nggak bisa lari. Ya. Tetapi untuk menyelesaikan ini tidak seperti yang dibicarakan kata Pak Budiono. Untuk menyelesaikan ini cukup atas dasar financial engineering saya, itu cukup dengan 80 miliar per tahun selama 8 tahun. Jadi kalau ditambah 640 miliar, ya, jadi tadi yang 1.030 triliun, Ya. ditambah 640 miliar, selama 8 tahun selesai semua. Tetapi apa hasilnya sampai saat ini? Tidak ada yang tahu. Ya. Mengapa masyarakat tidak pernah mendengar bagaimana juntrungannya kebijakan Pak Budiono? Itu ada 2 kemungkinan. Datanya amburadul atau datanya sangat lengkap, tapi tidak ada satupun pejabat negara yang mampu menghitung hasil dari yang original, yang asli seperti apa, lalu yang setelah di reprofiling apa betul yang dikatakan Pak Budiono itu merupakan kenyataan setelah 8 tahun. Karena sekarang kan sudah lebih dari 8 tahun. Nah, jadi ini adalah permasalahan yang menurut saya harus dicari dan harus diselesaikan oleh Satgas yang ingin memperoleh kembali 110 triliun tidak hanya dari obligor. Dari obligor artinya dari PT-PT nakal-nakal tadi itu harus dikejar. Ada yang ngakali ini itu harus dikejar, ya.
Tetapi ada yang dikejar itu nanti akhirnya kesimpulannya sebagai contoh yang paling konkret adalah urusan BDNI, Syamsul Nur Salim. Itu urusan yang sangat besar. Sampai SP3 secara hukum juga membingungkan. Itu kan jumlah cuma 4, sekian triliun. Ini urusannya ratusan triliun, ribuan triliun. Nah ini dibentuk Satgas, kok Satgasnya hanya mengejar 110 triliun. Mestinya kan tidak menyebut angka, tetapi semuanya akan dilihat dan semuanya akan dihitung dan semuanya akan dikejar. Jangan-jangan yang salah adalah salah kebijakan atau salah hitung oleh pemerintah sendiri. Atau kesalahan itu jatuhnya tidak pada orang-orang swasta, tapi jatuhnya pada bank-bank BUMN. Karena bank-bank BUMN juga kena ras dan juga banyak bank BUMN seperti Bank Mandiri, Bank Negara, Bank Rakyat, Bank Tabungan. Begini banyak bank-bank milik negara BUMN yang juga direkap. Dan kondisinya juga sama, tidak mampu membagaikan spread, tapi diberinya tidak pas dengan kerugian, diberinya melebihi yang seperti kita bicarakan tadi. Nah ini semuanya harus ditinjau kembali oleh Satgas atau tidak. Nah, itu merupakan satu pertanyaan lagi. Itu menarik Pak Quick, barangkali Pak Quick gini. Jadi kalau kita melihat dengan pembentukan Satgas ini Pak Quick, sebetulnya angka menurut Pak Quick nih Pak, apakah angka yang mau dikejar itu sebetulnya yang 108 triliun yang di statement oleh pihak Satgas atau yang 144 triliun itu? Saya tidak tahu mengapa kok tiba pada angka antara 108 sampai 110 triliun. Pernyataan pemerintah kan akan bisa mengembalikan itu. Dasar perhitungannya mana? Sepanjang pengetahuan saya, yang saya dasarkan atas berita-berita di koran, tetapi yang terpenting yang saya dasarkan atas pembicaraan dengan para anggota DPR. Jangan lupa, partai saya PDI Perjuangan itu fraksi yang terbesar loh. Jadi saya punya banyak teman yang ada di DPR. DPR juga tidak mengerti. Tidak mengerti ini Satgas ini angka 108 triliun 110 ini dari mana? Sedangkan yang terlibat, yang seperti yang saya katakan yang terlibat itu begitu banyak. Saya mengetahui satu bank saja itu sudah menimbulkan kerugian 50 triliun. Jadi banyak bank ya. Ketika bank itu sudah waktunya dijual, IMF mengatakan bank ini harus dijual tidak ada lebih lambat dari tanggal sekian. Tetapi bank yang dijual itu berikut surat tagihan kepada pemerintah. Jadi perusahaan asing ikut lelang membeli bank, misalnya membayar 3 triliun, dia mendapat bank ini mempunyai surat-surat berharga, mempunyai OR, yang jumlahnya dia tadi membayar berapa, saya katakan 3 triliun, ya. Tetapi di dalamnya itu ada surat tagihan kepada pemerintah sebesar 10 triliun. Jadi mendadak sontak dia utang 7 triliun itu. Itu terjadi betul-betul yang sangat aneh. Ini juga menjadi salah satu perdebatan. Tadi Anda tanya perdebatan dengan IMF. Ini menjadi perdebatan dengan IMF yang sangat sengit antara saya dengan IMF. Saya mengatakan begini, oke, bank itu harus dijual kepada swasta, sekarang masalah harga. Harga lelang, kalau harga lelang itu begitu rendahnya, lalu kemudian di dalamnya masih ada obligasi rekap, bagaimana? Jadi itu boleh umumkan bank ini ditawarkan untuk dijual melalui lelang, dan yang berminat membeli melalui lelang mesti memasukkan pernyataan dalam amplop tertutup yang mengatakan kami bersedia memberi
membeli bank ini dengan harga sekian triliun. Tapi saya sebagai Menko yang mewakili pemerintah juga berhak memasukkan angka ke dalam amplop tertutup. Dan angka saya itu meliputi kalau dia beli dengan harga itu yang menang, itu sudah kembali semua. OR-nya sudah kembali semua. Tadinya mereka tidak setuju, saya katakan loh. Anda ini katanya jagoan, ngajarin kami dengan sebutan good governance. Good governance itu ya, kan kalau mereka boleh lelang sesukanya, saya juga boleh menentukan harga minimum dong, yang tidak merugikan pemerintah. Nah, ketika itu saya masih Menko, menang. IMF bilang, oke, deal, kita begitulah caranya. Orangnya IMF, saya masih ingat betul karena itu orang India yang namanya Anup Singh. Lalu ketika ganti Menko, kebijakannya tidak begitu. Kebijakan pemerintah tidak menentukan harga minimum, tidak. Pokoknya mereka. Nah, terus dilakukan suatu perdebatan yang bukan sidang kabinet. Semua menteri-menteri yang bersangkutan yang interested, yang punya minat boleh hadir berdebat ya. Lalu mereka mengatakan tidak begitu caranya. Saya mengatakan loh, ini adalah deal tidak tertulis dengan IMF namanya Anup Singh. Ketika itu dalam rangka pertemuan hari ini kemarin malam yang di New York pagi, saya itu telepon Anup Singh, is the deal still on? Dia mengatakan yes. Jadi IMF itu masih mengakui bahwa caranya itu pemerintah mesti memasukkan harga minimum. Tetapi tidak ada satu menteri pun yang menyetujui saya. Nah, saya tidak mengerti, tidak menyetujuinya itu prinsipial, dianggap saya bodoh, apa mereka tidak menyetujui, mereka yang tidak mengerti. Nah, akibatnya kan banyak sekali bank yang terjual, lalu bank yang dimiliki swasta punya tagihan pemerintah yang jumlahnya jauh lebih besar dari yang dia bayar untuk membeli bank itu. Nah, ini kan suatu kesalahan-kesalahan yang sebetulnya anak SMA tahu kan. Logika seperti ini sebetulnya anak SMA akan tahu gitu. Tetapi ini kejadian, inilah salah satu yang paling menyedihkan. Pak Kwik, saya ingat Pak, pada waktu itu banyak sekali perdebatan dan kita membaca ya berita tentang Pak Kwik ya Pak Kwik. Pak Kwik kan sangat tidak sepakat dengan yang penting bank itu laku dijual gitu Pak Kwik. Ya. Ya, ini kan publik terus bertanya Pak, apakah memang pada saat itu ada satu pemahaman nih Pak Kwik dari pemerintah pada saat itu bank itu yang penting laku dulu, yang penting terjual dulu. Apakah ada begitu Pak Kwik pada masa itu? Tidak juga yang jadi IMF mengatakan bank harus terjual tidak lebih lambat dari tanggal sekian melalui sistem lelang. Ya. Nah, lelang ini kan harga yang tertinggi. Kalau dari yang ikut lelang harga yang tertinggi masih jauh di bawah harga dari bank, di bawah jauh di bawah jumlah OR. Nah, itu ya harus terjual dengan OR yang ada di dalamnya. Dan itulah yang terjadi, saya dikalahkan. Pikiran saya ini dikalahkan. Terus, oleh karena itu kalau Satgas mengatakan demikian, ya saya mempunyai kecenderungan, cuma saya tidak berani. Saya mempunyai kecenderungan teriak-teriak, dari mana uang itu? Uang banyak bank yang dijual dengan OR yang lebih besar kok. Tapi saya nggak berani teriak-teriak, wah nanti ya dibully lagi saya nanti. Dibully lagi. Baik Pak Kwik. Ya. Luar biasa episode kita kali ini ya, banyak pencerahan dari Pak Kwik. Jadi seperti pemahaman kita memang Pak Kwik orang yang paling tepat untuk bisa menjelaskan mengenai kondisi sebelum ada BLBI, kondisi BLBI seperti yang dijelaskan oleh Pak Kwik tadi. Tapi masih banyak lagi Pak Kwik yang mau kita bahas Pak Kwik. Saya tambah satu saja. Nanti setelah ini
kita pelajari apa yang masih perlu atau kita dan sekaligus kita menukik pada satu kasus yang paling ramai dibicarakan yaitu BDNI. Urusan BDNI itu next session ya, next pembicaraan. Tapi sebelum itu sebetulnya semua anggota DPR ketika itu tuh sudah tahu persis duduk perkara yang saya ceritakan ini, semua anggota DPR. Coba tolong ditayangkan bukunya. Baik. Coba tolong ditayangkan. Jadi pencinta IBKKG, ini ada bahan tambahan rapat Komisi 9. Pak Kwik nanti akan bisa menjelaskan. Ya. Pak Kwik bisa? Ini jadi buku apa ini, Pak Kwik? saya itu Menteri Bappenas yang ex officio adalah anggota KKSK. By the way, hanya anggota loh. Ya. Tetapi beberapa anggota DPR mengetahui bahwa saya punya banyak data. Nah, ketika saya di sana ini dokumen resmi loh. Yang buku tadi itu yang ada Garudanya. Ini dia. Itu dokumen resmi. Jadi setelah saya menjelaskan itu tebal sekali, semua yang kita bicarakan ditambah dengan banyak hal, banyak materi yang kita bicarakan itu ada di sini. Dan sudah dengar pendapat dengan anggota DPR, para anggota DPR ketika itu sudah pernah dijelaskan. Apakah mereka mengerti atau tidak, saya tidak tahu. Satu. Kedua, saya diundang oleh ketua-ketua fraksi dari seluruh DPR untuk menjelaskan. Saya jelaskan lagi. Tiga, semua mantan Menko perekonomian dari Pak Ginanjar semua yang tidak ada urusan dengan BI juga diundang oleh DPR untuk ditanya, dicecer oleh DPR. Kami menjawab semuanya bisa kami jawab. Nah, dalam hal saya tidak punya beban oleh karena yang melakukan kesalahan banyak jadi menteri yang terdahulu. Saya artinya saya mengerti masalah tapi saya dikalahkan. Jadi ketika Republik Indonesia merugi, saya memang di dalam menteri yang kabinetnya merugi. Tetapi saya yang terus berkelahi dan kalah. Dikalahkan oleh semua menteri, dikalahkan oleh presiden. Bahwa pendapat saya yang salah. Atau mereka mengadakan pokoknya jangan menjalankan yang dijalankan orang, yang dipikirkan yang KKG bilang itu, sampai saya emosional luar biasa di dalam pertemuan antar menteri itu. Tapi tetap dikalahkan. Karena itu saya bergembira sekali Pak Rektor menyelenggarakan ini karena pertanyaan satu saja. Pemerintah, tolong jelaskan pada kami rakyat ini angka 108 sampai 110 triliun yang akan dikejar oleh Satgas itu juntrungannya bagaimana? Duduk perkaranya bagaimana? Kok sampai tiba pada itu? Yang akan digugat siapa? Pemerintah atau hanya swasta? Kalau hanya swasta, siapa orangnya satu persatu yang akan diapakan gitu? Tolonglah supaya masyarakat ini mengerti, karena ini kan uang rakyat. Kebijakan ini kan perlu diketahui sampai akar-akarnya. Nah, jadi saya kira untuk kalau undangan ini kepada saya yang saya siapkan sedapat mungkin adalah urusan BLBI. Bahkan BLBI-nya sudah terbahas, semoga menjadi jelas. Plus ada beberapa yang terkait dengan BLBI pun terbahas di sini, terbicarakan di sini. Semoga kita bisa mengakhiri sampai di sini. Nanti kita dalami lagi di dalam episode-episode berikutnya, Pak. Baik, pemirsa, demikian perbincangan kita pagi ini dengan Pak Kwik Kian Gi seputar kronologi bantuan likuiditas Bank Indonesia. Pertanyaan kita adalah kemana akhirnya kasus ini akan terjadi. Episode-episode berikutnya kita akan kembali mengundang Pak Kwik untuk menjelaskan banyak hal terkait dengan
mega bantuan likuiditas Bank Indonesia. Untuk seluruh pemirsa pencinta IBKKG, pastikan Anda terus memperbaharui informasi bersama kami di program IBKKG, tentunya dengan topik-topik menarik lainnya. Dan semua acara yang kita ambil di studio IBKKG akan dapat Anda saksikan di channel YouTube IBKKG. Pemirsa, jangan lupa tetap subscribe, like, and share. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih Pak. Terima kasih.